Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hasrul, dan kali ini saya bakalan unboxing satu unit drone yaitu DJI Mavic Mini. Kebetulan yang saya beli kemarin ini versinya combo, bukan yang versi basic. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini merupakan DJI Mavic Mini yang seri combo. Mungkin beda sama yang basic, kalau yang combo-nya lebih banyak aksesorisnya. Kemudian, untuk DJI Mavic Mini yang combo ini, saya beli yang versi TAM ataupun garansi resmi Indonesia. Karena dia ada dua garansi. Ada yang garansi internasional, ada yang resmi Indonesia, yaitu garansi TAM. Yuk, langsung aja kita unboxing. Plastiknya di sini ada logo TAM ya, ini bertanda garansi resmi Indonesia. Jadi kalau garansi resmi Indonesia itu dia jangkauannya hanya sekitar 2 km. Cuman tidak bisa dipaksakan juga 2 km. Paling dia hanya berjalan 1,90 sekian kilometer. Jadi tidak 2 km pas, enggak juga dia. Oke, udah siap. Ini kotaknya kita taruh bawah aja, karena mejanya kecil, nggak terlalu besar. Ini saya buka aja dulu tasnya. Jadi untuk DJI Mavic Mini yang versi combo ini, kalau harganya udah pasti tahu dong, harganya sekarang mencapai harga 7 jutaan. Itu yang versi Indonesianya, yang TAM-nya. Yang pertama kali kita dapat yaitu yang pastinya buku panduan ya. Ada buku panduannya. Buku panduannya banyak sih, cuman kemarin saya nggak sanggup baca juga buku panduan, minimal langsung praktek aja di lapangan ya kan, belajarnya dari YouTube. Kemarin belum ada kawan yang punya drone, setelah itu baru cari tahu siapa yang udah pakai drone nih. Kita dapat buku panduannya. Ini cara penggunaannya di sini, di kartu kecil ini. Di sini ada model-modelnya, bagaimana cara mengaktifkannya, semua ada di sini. Tetapi saya kemarin tidak menggunakan ini pas menerbangin pertama. Lebih enak belajar di YouTube. Banyak yang udah upload. Oke, dapat buku panduan ya. Buku panduan 3 bahasa. Sebetulnya ini wajib dibaca. Ya, kalau beli apapun buku panduan itu wajib dibaca. Terus kita dapat garansinya terpenting. Ini. Kebetulan saya belinya yang TAM. Dapat garansinya. Ini dari TAM. DJI TAM. Ini ada nomor pendaftarannya, distributor resmi untuk DJI. Pendaftarannya, terus ada nomor-nomornya. TAM member of Era Jaya Group. Kemudian ini ada alamatnya semua. Kenapa saya beli yang TAM? Yang pertama, saya tinggal di Aceh. Di Banda Aceh itu, kalau kami di Aceh, Banda Aceh kota besar. Di Banda Aceh belum ada tempat servis garansi resmi TAM. Cuman adanya di Medan, makanya saya beli yang resminya. Mungkin ntar perbedaan antara resmi dan internasional, kawan-kawan pasti timbul pertanyaan lagi kan? Kita akan bahas video selanjutnya. Ini yang udah. Terus kita dapat adapter. Adapternya sama kayak adapter handphone, cuman dari pihak DJI dia lebih merekomendasikan menggunakan yang punya DJI sendiri, tidak menggunakan yang punya handphone. Masih bagus, cepat penuhnya. USB, dikasih USB charging, bisa untuk pindah data. Terus yang pastinya ini USB dari remote control ke handphone. Ini ada 3. Yang pertama dikasih USB untuk buat kalian yang pakai iPhone ya. Ini gulungannya. Kemudian ini yang mikronya. Ini yang Type C. Ini saya beli karena kebetulan nanti saya ceritain di video selanjutnya ya.
Ini yang Type C, micro, dan iPhone. Jadi dikasih 3. Terus dikasih obeng ya, obeng kecil. Ini saya belum pernah buka. Jadi hanya buka yang kepake aja. Ini obeng kecilnya. Mungkin ini buat ganti propeller ya, baling-baling. Ini apa lagi? Untuk yang jenis combo ini, untuk USB-nya dikasih 2, tapi adapternya tetap 1. Ini adapternya tetap dikasih 1 untuk chargingnya, dan pastinya fast ya, karena dia punya sendiri DJI, bukan punya handphone. Dikasih 2 micro dua-duanya ya. Ini micro dua-duanya karena memang remote control sama drone-nya menggunakan casan micro ya, USB-nya USB micro. Terus kita lihat apa lagi yang dapat dari pembelian. Kemudian kita dapat joystick ya. Ini karena belum pernah saya buka jadi agak susah. Orang beli drone dari pertama udah unboxing, kita pakai sebelum unboxing ya. Nah, ini joysticknya untuk remote controlnya di sini ya, bisa digunakan. Jadi joysticknya kita dapatnya 4 ya untuk digunakan di sini. Ini mekanismenya nanti aja. Oh, berarti propellernya dalam satu cup ini dia ada 4 atau 2 pasang. 2 pasang plus more-nya. Karena more-nya nggak tahu ya kalau yang lain-lain bisa masuk atau enggak. Paling nanti kita coba share lagi. Oke. Berarti propellernya dalam satu cup ini ada more, terus ada 2 pasang propellernya. Bisa jadi depan-depan atau biasanya persilangan ya. Yang saya tahu dari ilmunya dari senior-senior yang duluan pakai drone, dia silang. Oke. Dapat propeller, kita simpan dulu karena ini yang penting dan ini jarang saya bawa. Oke. Ini yang kita dapat, remote controlnya. Joysticknya ada di dalam sini. Jadi kita tinggal ambil. Nah, ini joysticknya kecil, tinggal pasang. Nah, cekrek, udah. Remote control, yang jelas dapat tas kalau combo, yang basic enggak ya. Terus dapat drone-nya. Pertama kali mau beli, saya lihat foto, lihat video. Pikir drone-nya besar ya, besar seukuran Mavic Pro atau yang Platinumnya ataupun yang lainnya. Ternyata drone-nya kecil. Nih, ukurannya kecil. Bisa dimasukin, bisa dikantongin lagi ya. Kita buka dulu drone-nya. Oke. Ini tetap ditutup untuk pengaman DJI Mavic Mini-nya. Tapi ini bagus. Yang pertama, pengamannya yang model ini dia walaupun kita masukin dalam tas, kita kan jalan, mana tahu ada lubang, masuk lubang, kan dapat hantaman dalam tasnya. Ini dia masih aman nih. Untuk kameranya masih aman ya. Oke, dapat drone, dapat tas, dan charger hook. Charger hooknya bisa sekali ngecas 3 baterai. Nih, charger hooknya ini bisa sekali ngecas 3 baterai. Ataupun misalkan teman-teman mau ngecas cuma 1 baterai, 2-nya kosong, bisa. Ataupun mau ngecas 2 baterai, 1 kosong juga bisa. Dan cara mengetahui baterainya udah foto nggak mudah. Charger hook ini dia ada lampu detektornya. Nih teman-teman bisa lihat, ini saya cas. Udah saya cas belum, baterainya full nih. Untuk baterainya full, kita dapat tasnya mewah ya. Namanya juga barangnya udah 7 jutaan kan, udah pasti mewah. Dan drone-nya pun nggak malu-maluin, nampak drone-nya nampak drone yang mahal ya, meskipun orang lain masih bisa beli yang lebih mahal lagi. Tapi ini udah oke banget. Untuk masalah spesifikasinya paling saya cuman kasih tahu. Untuk masalah terbangnya, pertama lihat review di YouTube, itu terbangnya bisa sampai dengan 30 menit. Setelah saya coba,
dia hanya bisa terbang sekitar 23 menit. Kalau 26 menit, 25 menit dia bakalan return to home. Karena kapasitas baterainya jika sudah tidak memadai, dia bakalan return to home untuk safety. Bagus, DJI memikirkan safety yang lebih untuk para konsumen. Terus untuk remote control, nampak ya, kalau yang harga 7 jutaan memang mewah, nampak mewah. Dan yang perlu teman-teman ketahui, ini merupakan drone yang pertama yang saya miliki. Sebelumnya saya belum pernah punya drone, dan ini drone yang pertama buat saya. 1 bulan sudah saya gunakan, makanya saya katakan tadi ini sebetulnya bukan unboxing lagi sana, karena sudah menggunakannya selama 1 bulan. Jadi apapun sharing ataupun ada kendala apa, silahkan cek aja di kolom komentar, tanyakan. Kita bisa sharing sama-sama. Saya belajarnya juga dari YouTube. Karena berhubung waktu pertama kali beli drone sampai barangnya, saya nggak tahu mau tanya kemana. Karena teman-teman saya nggak ada yang menggunakan drone. Dan ini sangat memuaskan. Untuk kamera, untuk videonya mungkin bisa dicek di channel ini juga. Saya sudah pernah upload sampai dengan 25 video selama 1 bulan. Hasil videonya yang pertama 2,7K. Jadi yang 2,7K itu saya udah puas ya. Ini drone yang pertama saya udah puas dengan hasil 2,7K. Meskipun ini belum 4K. Dan berita baiknya, berita bagusnya lagi, meskipun drone DJI Mavic Mini ini belum 4K, tetapi durasi video grafiknya di 1080 HD itu sudah sangat bagus, tidak jauh beda dengan 4K. Dan saya waktu menerbangkan drone ini, saya sering menggunakan untuk yang 1080 HD-nya. Saya lebih suka yang 1080. Hasilnya bagus, saya puas. Jadi dengan budget 7 jutaan, sudah bisa menghasilkan video yang sangat bagus ya. Mungkin orang lain bagus lagi, karena yang pastinya ada harga, ada kualitas. Mungkin lain apa lagi ya? Oh ya, dan untuk kalian yang beli DJI Mavic Mini ini, dia nggak dapat memori. Untuk memorinya harus beli sendiri. Ya. Untuk memorinya kita beli sendiri. Dan saya sharing-sharing juga sebelum beli memorinya. Kita beli memorinya yang kalau menggunakan SanDisk, saya menggunakan SanDisk Extreme Pro yang 32 GB. Pertama saya sharing-sharing, katanya DJI Mavic Mini hanya mampu di kapasitas memori 16 GB ya. Cuman saya sharing lagi sama orang-orang yang punya grup baik di WA, Facebook dan lainnya, bisa yang 32 GB-nya tahan. Ini cuman dia SanDisk-nya nggak bisa pakai SanDisk yang ultra, memori SanDisk ultra dia nggak bisa. Dia bakalan menghasilkan video yang patah-patah nantinya. Apalagi pas menggunakan manuver kamera dari drone DJI Mavic Mini ini. Jadi lebih baik teman-teman, meskipun kocek yang agak sedikit mahal, mendingan gunakan Extreme Pro aja, memori Extreme Pro-nya. Jangan yang ultra. Terus apalagi ya kalau yang ini. Untuk masalah tadi ya, untuk USB-nya. Saya USB-nya beli USB tambahan. Ini sebetulnya USB, saya menggunakan handphone dengan USB micro. Jadi yang micronya dia kebalik. Waktu kita sambungkan di remote control, dia kebalik. Ini nggak bisa saya contohkan. Yang pertama saya videokan konten ini menggunakan handphone. Jadi handphone cuma satu. Jadi nggak bisa dikasih contoh. Mungkin untuk video selanjutnya kita bakalan kasih contoh. Jadi pas dicolok di sini, dia malah kebalik seperti ini. Nah, ini malah kebalik seperti ini. Dan untuk handphone micro, dia nggak bakal masuk karena talinya pendek. Jadi usul asal usul, saya sharing lagi sama orang-orang yang lebih berpengalaman. Mereka kasih ide, beli USB lagi, USB pendek ya. Ini dijual kalau online banyak. Kalau kami di Aceh, kan nggak mungkin pesan online barang kecil ini satu.
Jadi kebetulan saya suruh minta tolong sama kawan di kota Banda Aceh, ada yang menjual USB kecil seperti ini. Ini sambungannya, kalau di ponsel-ponsel biasa di Aceh jarang bawa pulang USB yang ini. Saya udah cari satu kabupaten PD, nggak ada yang bawa pulang, PD Jaya juga nggak ada. Dia di sambungan USB-nya dari Type-C ke micro. Biasanya dari micro ke Type-C. Teman-teman bisa lihat sendiri, saya tambahkan ini, baru bisa connect ya, karena dia talinya pendek. Ini dengan adanya sangat membantu, bisa connect langsung dari handphone ke remote control drone. Oke, terus dari DJI Mavic Mini kita juga dikasih safety, yaitu pengaman propeller ya, pengaman baling-baling. Saya belum pernah memasangnya karena memang dari pertama beli saya nggak gunakan ya, tapi ini direkomendasikan buat yang pertama kali nerbangin drone, mendingan pasang. Nih belum, kita buka aja satu karena belum pernah dipakai aja nih, belum pernah dibuka. Ini ya pengaman baling-balingnya ini. Kenapa DJI Mavic Mini ini dikasih pengaman baling-baling untuk yang seri kombonya ya? Kalau basic kayaknya nggak dapat. Yang pertama, DJI Mavic Mini ini dia protektornya itu dari bawah. Jadi kiri, kanan, depan, belakang, atas dia nggak ada protektor. Nanti juga kita bakalan buat video kontennya yang untuk penerbangan DJI Mavic Mini masalah protektornya ya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan informasi buat teman-teman yang mau beli drone DJI Mavic Mini Combo. Untuk harganya, saya udah kasih tahu harganya untuk yang TAM ini sekitar 7 jutaan. Mungkin kalau yang untuk tipe garansi internasionalnya, bisa saja kalau teman-teman beli di luar negeri itu harganya lebih murah ya. Karena yang pertama, masuk ke Indonesia pastinya pajak ya yang bikin dia mahal. Oke, mungkin itu saja konten untuk hari ini, dan jika kalian punya pertanyaan seputar drone DJI Mavic Mini, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Dan buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe channel ini supaya kalian mendapatkan informasi menarik lainnya. Dan untuk masalah problema, kekurangan dari DJI Mavic Mini ini, ataupun kendala-kendala dikala saya menggunakan waktu 1 bulan pas terbang, mungkin di video selanjutnya kita bakalan bahas. Terima kasih watchingnya.